Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita IPS, yaitu dengan peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Kita minggu lalu sudah mempelajari tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Nah, sekarang adalah mengenai peran ilmu pengetahuan dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di sini meliputi yang lalu juga sudah dibahas, yaitu ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, dalam kegiatan ekonomi tersebut, itu ada peran ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini ada barang-barang hasil kemajuan iptek. Karena manusia saat ini sangat membutuhkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita semua, kalian semua ya, di sini adalah membutuhkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang-barang tersebut merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Karena di era sekarang adalah era kemajuan IT ya, jadi barang-barang juga ada perubahan-perubahan ya, ada inovasi-inovasi dari para wirausaha supaya barang-barang tersebut bisa memenuhi kebutuhan kita, supaya kebutuhan kita bisa terpenuhi. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia menuntut ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat dan bervariasi. Nah, ini adalah contoh-contoh barang hasil perkembangan iptek ya. Misalnya ada TV, ada HP, ada laptop. Nah, itu berganti-ganti. Contoh aja ya, HP misalnya ya. HP terus menerus ada inovasi-inovasi baru. Itu adalah hasil dari para produsen, hasil dari para wirausaha yang kreatif. Kita akan mempelajari manusia kreatif, kreativitas itu apa saja, bagaimana manusianya nanti akan kita bahas hari ini. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek muncul karena akibat dari berkembangnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Karena kebutuhan semakin meningkat ya, kebutuhan di sini adalah terus-menerus dan semakin banyak. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Perkembangan iptek saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pesatnya perkembangan iptek dapat dilihat dengan semakin bermunculnya teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Misalnya saat ini ya, karena kemajuan iptek, aktivitas kita di dalam belajar ya bisa dengan daring atau bisa dengan jarak jauh. Nah, ini adalah salah satu hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih ya, dan dapat membantu kita dalam masa COVID seperti sekarang ya. Pembelajarannya tidak langsung ya, jadi dengan jalan online, jarak jauh ya, atau daring ya. Perkembangan iptek dapat memfasilitasi kegiatan usaha semakin lancar sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Di dalam perkembangan iptek itu memberikan ada dampak positif dan ada dampak negatif. Pasti ada dua hal ya, positif dan negatif. Nah, sekarang beberapa dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, dapat terpenuhi kebutuhan manusia. Artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi dan menambah wawasan pengetahuan. Nah, misalnya dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah ya, melalui misalnya kegiatan-kegiatan yang online. Kita juga mencari informasi juga lewat
media ini ya. Ini adalah dampak positif. Tapi juga ada dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika informasi yang diperoleh melalui internet itu adalah negatif. Nah, makanya tentunya kita semua mengambil semua ya yang positif ya kita ikuti, yang negatif tentunya yang merugikan kita semua itu akan kita tinggalkan atau tidak diikuti ya. Dapat menyebabkan polusi, semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek misalnya kendaraan bermotor, maka pencemaran semakin bertambah karena inovasi model motor bermacam-macam. Manusia selalu ingin mencoba memiliki yang baru ya. Nah, bahwa kita tahu ya bahwa produk-produk barang ya untuk memenuhi kebutuhan kita selalu ada inovasi baru. Misalnya contoh motor, berbagai macam model motor dan manusia selalu ingin memiliki ya. Nah, sehingga ini juga membuat dampak negatif karena polusi udara. Dapat membuat orang semakin malas. Contoh, siswa setiap saat hanya memegang HP dan melupakan kewajiban sebagai siswa. Tugas tidak pernah dikerjakan karena kebanyakan main HP. Tapi tidak semua ya. Ada beberapa ya, contohnya ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas sama sekali. Padahal setiap daring, setelah daring, di sini pasti ada tugas. Nah, itu tidak pernah dikerjakan. Nah, dalam kesempatan ini, Bulis mohon ya semuanya ya, semua siswa, setiap ada pekerjaan, setiap ada PR ya, setiap ada tugas akhir daring ya, nah itu harus dikerjakan. Kalau tidak, dari mana Bapak Ibu guru mengambil nilai kalian gitu ya. Nah, ini juga salah satu dampak negatif ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena main HP terus ya. Nah, main HP tapi sambil mengerjakan tugas ya. Yang keempat, dapat menimbulkan kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyak limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri. Bahkan suatu saat lahan perkebunan atau juga lahan pemukiman bisa dijadikan tempat untuk berdirinya mall ya. Karena banyak mall-mall yang ada di kota-kota besar ya, seperti di Samarinda aja misalnya ya. Nah, di Lembus itu zaman dulu itu adalah sekolahan ya, ada juga terminal di situ ya, akhirnya dijadikan mall gitu ya. Nah, masih banyak lagi ya bahwa lahan-lahan yang misalnya dulunya ada perkebunan atau mungkin ada pemukiman yang dijadikan tempat-tempat untuk berdirinya mall karena menuntut kemajuan teknologi ya. Nah, itu berhubungan dengan pasar ya, ada pasar tradisional dan ada pasar modern. Pasar modern ya berdirinya mall-mall yang ada di Samarinda ini ya. Dulu sebelum ada kemajuan teknologi ya nggak ada mall misalnya. Terus ada satu mall lagi beberapa tahun lagi bertambah sampai sekarang ya. Mall di Samarinda banyak ya. Yang terakhir adalah Big Mall ya. Mall yang paling besar di Samarinda ya. Ya, ini tadi dampak positif. Oh ya. Ini ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi iptek muncul karena akibat dari perkembangan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Perkembangan iptek saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pesatnya perkembangan iptek dapat dilihat dengan semakin bermunculan teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Dan juga perkembangan iptek dapat memfasilitasi kegiatan usaha semakin lancar. Oh, ini tambah kurang. Peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia ya, karena manusia itu
hidup yang selalu berkembang, selalu mengikuti zaman ya. Iptek sebagai sarana manusia untuk mencapai kesejahteraan, karena tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan. Dengan iptek, manusia mampu membantu pemenuhan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, saat kalian membutuhkan makanan dengan bantuan HP, kalian bisa pesan makan lewat online ya, mungkin melalui Gojek atau GoFood ya, diantar langsung ke rumah, tidak perlu lagi keluar rumah ya, repot-repot, makanan sudah datang sendiri. Itu adalah salah satu contoh ya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Iptek adalah hasil dari kebudayaan manusia yang memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya. Nah, ini juga untuk keuntungan kita sebagai manusia ya. Jadi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, di sini memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya. Ya, contohnya sekarang ini juga ya, kalian belajar dari rumah, bisa mengerjakan tugas juga dari rumah ya. Selanjutnya, iptek dapat kita rasakan saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Perkembangan iptek dapat memiliki dampak positif dalam kegiatan ekonomi ya, dampak positif dan dampak negatif. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di sini meliputi kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Peran perkembangan iptek bagi kegiatan ekonomi antara lain, yang pertama dalam kegiatan produksi ya. Di dalam kegiatan produksi, yaitu untuk menciptakan, menghasilkan suatu barang, ilmu pengetahuan dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan-bahan penolong untuk produksi ya. Jadi di dalam kegiatan produksi, di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di sini adanya mesin-mesin ya, mesin-mesin produksi, alat-alat ya, ada bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produksi atau bahan penolong lain. Di dalam distribusi, iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Sekarang ini kita kalau pesan barang ya, pesan barang langsung pesan, nanti akan datang sendiri ya. Banyak di sini pengiriman barang ya, lewat berbagai macam pengiriman, misalnya ada JNE, ada JNT, ada kantor pos. Kalau dulu masih kantor pos saja ya, sekarang sudah banyak ya jenis-jenis untuk pengiriman barang, itu banyak ya, karena semua pada menawarkan jasanya untuk lebih cepat, lebih murah ya. Nah, itu adalah dalam hal distribusi atau penyaluran barang, pengiriman barang ya. Jadi berbagai macam cara pengiriman barang yang ada di Indonesia. Misalnya di Samarinda yang kita lihat, bukan hanya kantor pos ya, ada JNE tadi, ada JNT, ada lagi Si Cepat, dan masih banyak lagi ya jenis-jenis pengiriman barang dan jasa. Konsumsi ya, di dalam kegiatan konsumsi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen dengan cepat dan mudah ya memperoleh barang yang dibutuhkan, yaitu tadi karena adanya misalnya pasar online, penjualan online, berbagai macam penjualan online melalui misalnya ada Lazada ya. Ada banyak lagi ya, kita membeli barang di mana saja ada penawaran di situ ya. Kita tinggal klik aja ya, kepengen apa saja akan cepat sampai ya kepada kita sebagai konsumen ya. Nah, kita lanjut ya. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di sini adalah tidak lepas dari peran kewirausahaan ya. Jadi orang yang melakukan kegiatan ekonomi ini ya, atau
namanya produsen lah ya. Nah, ini adalah orang-orang yang menjalankan kegiatan ekonomi ini dan untuk memenuhi kebutuhan kita semua, untuk memenuhi kebutuhan manusia ya, sehingga manusia ini akan sampai pada titik kesejahteraannya ya. Seperti yang kita ketahui, kegiatan yang dilakukan manusia setiap hari dalam rangka memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang selalu bertambah dan menuntut kualitas yang lebih bagus. Nah, ini perlu dengan peningkatan kualitas yang lebih bagus ya dari barang dan jasa yang dihasilkan. Ini adalah peran wirausaha ya, orang-orang yang menjalankan kegiatan usaha. Nah, maka sebagai produsen perlu ada inovasi dalam produksinya. Jadi harus selalu ada penemuan-penemuan baru dalam produksinya ya. Misalnya contohnya sekarang ya. Sekarang dalam masa Covid itu apa sih yang diperlukan ya? Nah, misalnya masker berbagai macam model masker ya, mau bentuk apa saja ya, mau ada gambar apa saja ya. Nah, itu adalah hasil daripada inovasi ya, inovasi para produsen atau wirausaha ya. Nah, bagaimana supaya barang hasil produksinya itu laris di pasaran? Nah, tentunya harus ada inovasi ya, harus ada produk-produk baru ya yang ditingkatkan ya untuk meningkatkan penghasilannya misalnya ya. Nah, kebutuhan manusia yang sangat bervariasi tentu saja harus diikuti dengan kemampuan pengusaha untuk membuat hasil produksi yang lebih bagus dan kreatif. Nah, kemampuan manusia untuk menghasilkan sesuatu yang lain dari pengusaha lain tentu perlu kemampuan untuk mengembangkan yang sudah ada atau membuat sesuatu yang baru agar barang produksinya laku di pasaran. Nah, sebagai pengusaha atau wirausaha tentunya harus mempunyai pikiran-pikiran yang kreatif ya. Nah, sehingga harus bisa menjadi manusia kreatif itu yang bagaimana. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kreativitas ya. Kreativitas ini nanti adalah dimiliki oleh tentunya adalah para pengusaha ya. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan dan menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan atau karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya ya. Ini menurut Supriyadi ya, tahun 2001. Seseorang mampu membuat sesuatu yang indah dengan nilai jual tinggi adalah hasil kreativitas seseorang ya. Inilah tujuannya ya para wirausaha ini untuk meningkatkan kualitas produksinya. Tujuannya adalah nilai jual yang tinggi ya, karena misalnya dengan inovasinya, dengan kreativitasnya untuk menghasilkan barang akan dijual dengan harga yang tinggi ya, tentunya akan memperoleh keuntungan yang tinggi. Kreativitas merupakan salah satu ciri dari jiwa wirausaha ya. Nah, seorang wirausaha tentunya adalah mempunyai jiwa yang kreatif. Kalau tidak kreatif, usahanya akan berhenti gitu saja ya, tidak ada peningkatan kualitas ya. Kemampuan untuk melakukan kreativitas tergantung kemampuan manusia untuk mengembangkannya. Contoh kreatif misalnya model baju ya, dibuat model yang tidak seperti yang lama, ada model baru, model kaos ya, mungkin diberi hiasan tulisan apa saja, ada tas, sepatu, jam tangan, buku, HP dan lain-lain. Nah, ini harus ada produksinya itu harus ada kreatifnya ya, harus ada model-model baru ya, tidak hanya yang lama ya, itu tidak akan maju nanti ya. Nah, di sini seseorang dikatakan kreatif pada saat manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah bersifat ingin tahu. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Banyak gagasan dan usul-usul terhadap suatu masalah.
mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu, tidak mudah terpengaruh orang lain, mampu mengajukan gagasan, pendapat yang berbeda dengan orang lain, mempunyai kebiasaan belajar sendiri, belajar dari kegagalan. Selanjutnya adalah belajar dari pengalaman orang lain. Nah, belajar dari pengalaman orang lain ini yang bagus atau yang positif ya harus diikuti gitu ya. Nah, setiap orang akan berhasil tuh belajar dari kegagalan yang sudah pernah dilakukan. Nah, contoh misalnya seperti kalian nih ya, sedang belajar ya sekarang, bersifat ingin tahu dari semua mata pelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Nah, tentunya kalian di dalam mengikuti pelajaran ini jangan sambil mainan gitu ya. Harus diikuti dengan sungguh-sungguh sehingga nanti akan paham apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Nah, tentunya di sini nanti kalian akan punya rasa ingin tahu ya, sehingga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, terus banyak gagasan dan usul ya, mampu menyatakan pendapat secara spontan ya, tanpa malu-malu, tidak mudah terpengaruh dengan orang lain, misalnya saat mengerjakan ulangan ya. Kalau sudah menjawab merasa benar, jangan terpengaruh kepada orang lain atau temannya, nanti jawabannya dihapus diganti, akhirnya salah gitu ya. Nah, itu berarti tidak percaya dengan diri sendiri. Nah, ini ada tujuan perusahaan melakukan inovasi ya, selain untuk menghasilkan hasil produksi yang berkualitas ya. Nah, ini ada yang pertama adalah membuat desain dan model yang menarik ya, sesuai selera konsumen, karena di sini pengaruh barang dan jasa ya yang dihasilkan adalah diantaranya adanya selera ya, selera masyarakat atau selera konsumen nih. Kalau seleranya tinggi, maka di sini hasil produksinya akan meningkat ya, dan tentunya akan meningkatkan penghasilannya karena banyak yang suka dengan hasil produksinya, dengan barang dan jasa yang dihasilkan, menghasilkan barang yang berkualitas bagus ya, karena kemauannya konsumen ya itu adalah kalau membeli barang di samping murah juga menuntut kualitas yang bagus, membuat nyaman dan memberi kepuasan pada konsumen. Kalau barangnya bagus, murah, tentunya konsumen akan puas ya dengan barang-barang yang dibeli ya. Mempunyai ciri khas dari produk dari perusahaan lain, jadi tidak sama ya, produknya tidak sama dengan produk yang lain. Produknya memiliki daya guna yang serbaguna, manfaatnya banyak ya, barang-barangnya nanti akan bermanfaat lebih banyak, menghasilkan produk dengan harga bersaing. Yang kedua di sini ada kewirausahaan ya. Seorang wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis. Nah, contohnya tadi ya, kira-kira sekarang ini yang laris apa gitu ya. Makanya yang laris masker ya. Jadi wirausaha ya, seorang pengusaha itu buka membuat masker misalnya ya, karena sangat dibutuhkan masyarakat. Nah, itulah yang dinamakan dengan wirausaha ya, orang ya, produsen ya. Mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilannya ya. Para wirausaha ya, pengusaha itu berpikir ya, kalau memproduksi barang pasti nanti harus mendapat keuntungan ya, dan harus berhasil ya. Nah, itulah pemikiran di dalam pikiran pengusaha ya.
Seorang wirausaha tidak hanya mampu berbuat sesuatu yang baik bagi dirinya, melainkan bagi orang lain ya. Jadi selain untuk dirinya, juga untuk kepentingan orang lain, supaya kebutuhan manusia itu terpenuhi ya, sehingga produsen ini adalah menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang lain. Peranan wirausaha juga mampu membuka lapangan kerja baru, sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Nah, selain itu juga bisa usaha para pengusaha atau wirausaha itu bisa menciptakan lapangan kerja baru, sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran ya. Nah, kalau para pengusaha ini membuka usaha, maka akan memerlukan tenaga kerja. Nah, sehingga akan mengurangi pengangguran. Keberhasilan seseorang tergantung pada manusianya sendiri ya. Jadi orang berhasil itu ya karena dirinya sendiri ya. Di antaranya karena kreatif tadi ya. Kreatif, punya inovasi ya, sehingga usahanya akan berhasil. Jiwa wirausaha harus mampu mengenali dirinya sendiri dan harus melengkapi diri dengan jiwa yang besar. Nah, di sini kita masih lanjut ya, bahwa ciri-ciri manusia wirausaha di sini pertama adalah mempunyai kepribadian yang kuat. Tanda manusia yang memiliki kepribadian yang kuat adalah manusia yang bermoral tinggi, manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki mental seorang wirausaha, yaitu manusia yang bermental wirausaha mempunyai kemauan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya, memiliki keyakinan yang kuat atas kekuatan yang ada pada dirinya, serta memiliki kejujuran dan tanggung jawab. Ketiga, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Seorang wirausaha harus dapat mengenali lingkungan sehingga mampu mendayagunakan secara efisien untuk kepentingan hidupnya. Yang keempat, memiliki keterampilan wiraswasta. Untuk dapat menjadi manusia wirausaha diperlukan beberapa keterampilan berpikir yang kreatif, keterampilan dalam memimpin, keterampilan manajerial, dan keterampilan bergaul sesama manusia. Yang kelima, memiliki keterampilan untuk mencari informasi, yaitu mencari informasi supaya usahanya berhasil. Nah, ini adalah ciri-ciri manusia wirausaha tadi ya. Jadi peran kemajuan iptek terhadap perekonomian ya di sini adalah sangat besar ya, karena eranya adalah era ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Nah, sehingga di sini ada perkembangannya, ada dampak positif dan ada dampak negatif ya. Ada hasil-hasil barang dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah kita nikmati ya saat ini ya. Nah, itulah hasil-hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ini ada latihan soal yang Ibu sudah jelaskan tadi ya, ada 5 soal ya. Nah, ini bisa dikerjakan, boleh di GCR atau nanti dikirim ke WA Ibu. Nah, ini dibaca dulu ya, dibaca dulu sudah pernah dapat buku dari perpustakaan. Nah, untuk pembahasan hari ini itu ada di halaman 172 sampai 184. Nah, silakan untuk dikerjakan. Terakhir mengumpulkan yaitu hari Minggu tanggal berapa? Pak? Iya. Tanggal 21 Februari. Ya. Jam 23. Itu terakhir ya. Nah, Ibu mohon semua mengerjakan, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Kalau tidak tahu atau tidak ikut daring hari ini, tanya sama temennya.
Jadi Bapak dan Ibu guru tidak bingung untuk memberi kalian nilai, karena saat ini ada beberapa ya yang belum mengerjakan dari awal sampai akhir daring, khususnya untuk IPS. Untuk IPS, Ibu akhiri sampai di sini. Selamat belajar ya, selamat mengerjakan. Terima kasih ya. Salam sehat semuanya. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.